Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Q&A spesial Ramadan bersama SMP Negeri 1 Semenep. Saya, Syauki Ali Gematsbillah, selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Pada kali ini, kita akan ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Fudoli Asy-Syafi'i yang beralamat di Batu Putih. Beliau pernah bersekolah di Universitas Darul Ulum Asy-Syar'iyyah, Hudaidah, Yaman selama 7 tahun. Dan sekarang beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Semenep. Assalamualaikum Pak Fudoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fudoli? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan tentang hal-hal dalam puasa. Boleh silakan Pak Fudoli. Ya. Terima kasih waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wabti'adah amma ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, pemirsa dan pendengar saluran radio SMP Negeri 1 Sumenep dimanapun suara ini dapat dijangkau dan didengar, semuanya yang berbahagia dan yang sangat saya hormati. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan ma'unahnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah tahun ini dan ibadah-ibadah yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kedua kalinya salawat dan salam tidak bosan-bosannya mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama kita harapkan syafaat kubronya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua guru-guru SMP Negeri 1 Sumenep dan kaum muslimin muslimat kiranya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat dan bisa mencicipi telaga Kautsar Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tantaritan torfalah kaum muslimin muslimat, pemirsa siaran SMP Negeri 1 Sumenep ini, sebagai pengantar pada acara Q&A, tanya jawab seputar Ramadan dan seputar agama Islam ya. Saya berikan pengantar terlebih dahulu tentang puasa, hikmah puasa. Jadi para pemirsa, ada beberapa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana jika kita membacanya dan kita mendengarnya plus mengetahuinya, kita bahagia dengannya. Betapa besar fadl, keutamaan rahmat yang Allah berikan kepada umatnya, yang kepada hambanya yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Beberapa hadis diantaranya, yang pertama yang sering kita dengar dan tidak asing, yaitu kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis sahih. Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab. Ihtisab ini penuh harapan. Artinya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni.
Semua dosa-dosanya, laki-laki ataupun perempuan, berpuasa dengan syarat iman dan ikhlas, dosa-dosanya diampuni. Kemudian hadis yang kedua kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan, kata Imam An-Nawawi, qiyamul Ramadan itu, kata ulama yang lain juga, qiyamul Ramadan itu adalah solat tarawih. Jadi siapa orang yang melaksanakan solat tarawih, syaratnya imanan wa ihtisaban, dua, iman dan ihtisab, ikhlas. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua dosa-dosanya, baik dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, diampuni dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan sholat tarawih dengan sungguh-sungguh iman dan ikhlas? Kata ulama, tentu itu mengecualikan dosa-dosa besar. Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan anak Adam, hablum minan nas, itu tidak serta-merta diampuni oleh Allah dengan puasa dan sholat tarawih, tetapi harus taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Seperti apa dosa itu? Terutama yang menyangkut kepada manusia lain, seperti misalnya kita pernah menzalimi orang, pernah kita mencuri barang milik orang lain, pernah kita menyakiti orang lain. Itu tidak bisa serta-merta kita langsung bertobat kepada Allah dengan puasa terampuni, tidak. Itu harus diminta kehalalannya. Kalau barang yang pernah kita curi, kita kembalikan atau minta kehalalannya. Orang yang pernah kita sakiti, kita minta maaf kepadanya. Baru kita mohon ampun kepada Allah dengan puasa dan tarawih, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Ini betapa besar keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, kata Nabi, hadis yang ketiga, hadisnya juga sahih, ada di Sunan At-Tirmidzi, kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Jadi barang siapa orang yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala ganjaran sama dengan pahala ganjaran orang yang berpuasa. Seeparenya buka itu sama, tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan makan itu. Ingat ya, memberikan makan maksudnya memberikan minuman atau makanan untuk berbuka. Bukan benih apareng teeren untuk dimakan di siang hari. Beda. Ini memberikan makan kebahagiaan kepada orang yang berpuasa. Man fattara, ya, bukan man aftara. Man fattara, memberikan makan. Itu. Ini. Jadi selain dia berpuasa dapat keutamaan yang tadi, dengan dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan ganjaran seperti ganjarannya orang yang berpuasa. Apa ganjarannya orang yang berpuasa? Orang yang ganjaran berpuasa itu berpuasa dengan benar-benar iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosanya. Dia juga dapat pahala sama dengan orang yang dipuasai. Makanya mari kita sama-sama umat Islam, saya lebih-lebih pribadi, kita sama-sama jaga puasa kita. Mari kita berpuasa dengan berusaha sekuat tenaga lahir batin untuk puasa dengan baik supaya mendapatkan fadl, kemurahan, keutamaan, keistimewaan Ramadan itu yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Jangan rusak nilai-nilai pahala puasa itu dengan ucapan dan perbuatan kita. Yang dalam hadis itu, walaupun hadisnya dhaif wa in sahha, ada hadis ya, sedikit lagi ya, sebagai pengantar, 2 menit lagi ya, sebelum masuk ke tanya jawab. Ada hal-hal, ada 5
yang merusak pahala puasa, bisa mencederai pahala puasa itu. Dalam hadis itu, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa atau merusak pahala puasa. Yang 5 itu. Jadi kalau ini dikerjakan, yang 5 ini semuanya atau bahkan salah satunya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu tidak akan tercapai, diampuni dosa-dosanya karena tercederai puasanya. Nah, untuk supaya didapat harus dijaga 5 ini, jangan dikerjakan. Ini hadisnya yang barusan itu yang saya baca, khamsun yuftirna shaim itu, al-ghibatu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadhur bi syahwah. Ini kata Imam As-Subki, ini dhaif, lemah hadisnya. Wa in sahha, tetapi benar maknanya. Nah, apa itu? Secara singkat, yang dapat merusak, mencederai kesempurnaan pahala keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim yang berpuasa itu, yang pertama bohong. Suka berbohong. Lecehkan. Dalam berpuasa, lecek. Puasa lecek. Jadi semakin banyak leceknya, semakin banyak bohongnya dia dalam sehari-hari, jadi semakin berkurang pahalanya itu, bahkan bisa tidak didapat sama sekali. Jadi misalnya setong orang puasa, ada orang misalnya berpuasa, berbohong 1 kali misalnya, bisa mungkin berkurang 90. Kalau berkali-kali, 2 kali, 3 kali, tak temu kali, nah copat, bohong. Nah, itu bisa tekor banyak, bahkan bisa 0. Pahala tidak didapat walaupun puasanya sah secara zahir. Kemudian yang kedua, yang dapat mencederai pahala puasa itu adalah tadi al-kadzib, al-ghibah. Ghibah ini membicarakan aib orang lain. Ngapain tak coba na tatangkana, ngapain tak coba na orang lain. Ini sangat tidak boleh sekali. Bagaimana dengan acara di TV-TV? Ya tidak boleh. Di TV kan ada bahkan acara mengumbar aib orang. Keretakan rumah tangga, kejelekannya, ininya, disebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak boleh. Aib itu harus ditutup saudaranya, bukan malah diberitakan ke orang lain. Nah ini harus menjaga. Yang ketiga, lebih parah lagi dari ghibah, yaitu an-namimah. An-namimah ini adu domba. Tungatu, menfitnah. Lebih parah lagi. Kemudian yang keempat, wal yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Contoh sumpah palsu, misalnya seorang jualan di pasar, bersumpah, demi Allah, ini dagangan saya ini sudah ditawar 100.000. Padahal jangankan 100.000, 75.000 aja saja orang tidak ada yang nawar, bersumpah supaya dagangannya laku. Sumpah bohong seperti ini dosa besar. Kalau dikerjakan di dalam orang berpuasa Ramadan itu dapat mengurangi pahalanya atau bahkan bisa tidak didapat pahalanya sama sekali. Ya. Jadi bersumpah itu tidak dianjurkan, walaupun posisi benar, tidak dianjurkan orang selalu bersumpah, kecuali dibutuhkan dalam persidangan, dalam pembuktian, itu boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, yaitu wan-nadhur bi syahwah, melihat dengan syahwat. Seseorang, misalnya contoh laki-laki melihat perempuan, syahwat itu dapat mengurangi. Jadi harus berusaha bagaimana supaya mengendalikan nafsu ini. Itu saya kira sebagai pengantar dalam kajian kita. Mas Syauqi, silahkan. Keren sekali tadi dari Pak Ustadz Fudoli. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat bagi kita. Nah, sekarang kita berpindah ke sesi Q&A. Sebelumnya, saya ingin tanya nih Pak Ustadz. Iya. Sekarang di media sosial itu sedang ada polemik. Jadi, ada perdebatan apakah warung makan itu boleh buka di siang hari. Banyak orang yang bilang tidak boleh karena mayoritas rakyat Indonesia itu adalah umat Islam. Iya. Dan ada juga yang bilang boleh karena kalau tidak boleh menutup pintu rezekinya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, baik. Hukum berjualan di siang hari Ramadan itu, kalau diyakini akan dimakan siang hari, itu haram berjualannya. Tetapi kalau diyakini akan dimakan malam hari, seperti jualan di bazar takjil,
Itu kan jualannya bukan sesudah maghrib. Kalau buka dari sesudah maghrib, nggak ada yang beli. Belinya itu dari asar orang banyak. Nah, itu diyakini akan dimakan, akan dikonsumsi nanti untuk buka, itu tidak apa-apa. Tetapi warung-warung makan yang kadang itu sebagian nutup, itu memang sengaja. Itu memang buka untuk dimakan di siang hari. Nah, itu tidak boleh kalau seperti itu. Ya. Kalau kembali kepada yang bagaimana itu sudah mata pencaharian saya. Saya kalau tidak jualan ini 1 bulan saya mau makan apa? Jangan pesimis. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya. Takwa kalau ada. Artinya apa? Jangan jualan makanan siap saja untuk dimakan di siang hari. Takwa, apa takut ke Gusti Allah keada. Allah akan memberikan jalan keluar. Ipa nemu untuk ganti yang 1 bulan itu tidak jualan. Nah, sudah itu. Jangan beralasan seketika langsung, ini saya kalau tidak jualan ini saya tidak makan. Tidak, takwa dulu. Allah akan memberikan jalan dari setiap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang tampak jawabannya. Wallahu a'lam. Nisbatul amri ilaihi aslam. Terima kasih Pak Ustadz Fudoli. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman kita dari SMP Negeri 1 Sumeneb. Dari Triana Alfa. Assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana kalau kita tidak sengaja meninggalkan sholat karena tertidur? Oh, baik. Seseorang meninggalkan sholat karena tertidur. Itu tidak berdosa dengan syarat tidurnya ada 2 keadaan. Ya. Diterangkan di sini di dalam kitab. Yang pertama itu, tidurnya itu seseorang tidur sebelum masuk waktu sholat. Kemudian tidur, bangun sesudah habis waktu sholat. Itu kan meninggalkan sholat. Itu tidak berdosa. Tetapi wajib langsung fauron mengganti, mengqadha ketika sudah bangun. Ini keadaan orang yang tidur pertama, yang tidak berdosa. Tidak sholatnya tidak berdosa, tapi tetap harus mengganti. Kemudian yang kedua, tidur seseorang itu tidur sesudah masuk waktu. Tidur nama ba'da dukhulil waqti. Tidur sesudah masuk waktu. Tetapi dia ada keinginan untuk melaksanakan sholat itu sebelum keluar waktu. Ternyata tidak bangun. Bangun sesudah keluar waktu. Dan ini pun juga tidak berdosa. Tetapi juga wajib mengganti. Kalau tadi yang pertama itu tidur memang sebelum masuk. Kalau zuhur misalnya pukul 11:30, kol 11 pon asaren. Misalnya. Pas jaga temu kol telok. Pon marina asar. Kol telok misalnya kurang sabarapan asar. Itu tidak berdosa, tapi langsung wajib mengganti. Yang kedua ini yang tidak berdosa juga, masuk waktu. Dia masuk waktu tidurnya. Tidur pukul 12. Ya. Tetapi ada keinginan untuk sholat. Misalnya mau tidur, saya mau bangun pukul 2. Ternyata talempas ke sesudah duhur habis. Ini juga tidak berdosa. Wasaqatul ithmu, katanya ini. Tetapi wajib mengqadanya. Kecuali seperti ini. Wa innama ba'dal waqti wa huwa ya'lamu thiqala naumihi. Tetapi jika orang itu yang tidur sesudah masuk waktu dan dia tahu kalau tidurnya itu memang sulit bangun. Nah, ini tidak boleh. Muntalim pas kelewat ini berdosa. Nah, kalau yang kedua tadi yang boleh itu dia tahu dia itu mudah bangun orangnya. Tina sengkok tidunga sakecik kol 2 jaga. Itu tidak apa-apa pas ternyata talempes ka waktu asar zuhur itu cetak apa jam tak dosa. Enggak berdosa. Tetapi jika
dia tahu memang dia itu sulit dibangunkan, itu nggak bangun, misalnya ada lengcelengan sering nggak bangun sampai kursi ini, dia tahu thiqal, berat memang tidurnya itu tidak boleh. Kalau talempas dia berdosa. Caranya sholat dulu sebelum tidur. Nah ini beberapa keadaan orang yang kalau tidak sholat dalam keadaan tidur. Ada yang ditoleransi, artinya tidak berdosa, dan ada yang berdosa. Tetapi semuanya itu tetap wajib diqadha sesudah waktunya. Nah, ya itu. Wallahu a'lam wa nisbatul amri ilaihi aslam. Kita lanjutkan dari Tarisa Anggita. Batas puasa qadha bagi perempuan itu sampai kapan? Karena setahu saya sampai sebelum bulan Sya'ban. Batas puasa, batas qadha, mengganti ya. Okay. Nah, ya. Jadi sampai kapan seseorang itu batas untuk mengganti puasa yang tidak puasa dia? Sampai kapan? Ia sampai masuk Ramadan, ya, sampai masuk Ramadan. Jadi mengganti qadha puasa Ramadan itu bukan alal faur, bukan langsung. Dia alat tarohi boleh. Alat tarohi maksudnya tidak langsung. Artinya seseorang tidak puasa 1 minggu misalnya 7 hari, lah sesudah selesai tanggal 1 hari lebaran telasan, apakah tanggal 2-nya wajib langsung qadha? Tidak. Tidak faur. Tarohi artinya boleh. Sesudah bulan Syawal boleh. Sampai kapan? Di bulan Sya'ban? Boleh di bulan Sya'ban. Walaupun sesudah tanggal 15. Yang tidak boleh itu kalau puasa sunnah, yang tidak disambung dengan setengah sebelumnya tanggal 15. Kalau puasa qadha, malah harus. Bahkan ketika waktunya sudah sempit, waktun mudayyak, ini malah wajib mengganti. Begini, Mas Syauqi ya. Siapa tadi yang tanya ini? Tarisa Anggita, Pak Ustaz. Ya, Tarisa Anggita. Seseorang ini punya hutang puasa 7 hari. Dia nyampe bulan Sya'ban masih belum mengganti. Sampai tanggal 22 bulan Sya'ban. Itu kan yang mau masuk ke bulan Ramadan lagi, tinggal 7 hari. 7 hari itu dia wajib mengqadhanya. Karena disebut dalam kitab itu waktu mudayyak, waktu sempit. Jika tidak diganti pada waktu itu, ganti anak abila boleh. Maka wajib. Mungkin sebelum tanggal 2 lekor, kita wajib. Tapi ketika sudah tanggal 22, mun tak puasa, tak ganti anak bila boleh, ini kan sudah akan sampai ke bulan Ramadan. Nah, itu. Ya. Jadi batasnya ya sampai masuk bulan Ramadan. Cuman statusnya, hukumnya, jika sudah waktu mudayyak, misalnya punya utang 7 hari, ya mulai dari tanggal 22 itu, 7 hari, sampai tanggal 30, atau 29, wajib berpuasa. Kalau hutangnya 10 hari, ya mulai tanggal 20. Nah, itu. Itu. Wallahu a'lam wa nisbatul amri ilaihi assalam. Jadi misalkan besok sudah puasa, hari ini masih boleh mengganti, Pak Ustadz? Besok puasa, hari ini? Hari ini masih belum puasa, masih belum Ramadan. Boleh. Masih boleh mengganti, boleh. Pak Ustadz? Kalau puasa, qadha ya? Qadha, boleh. ganti. Iya. Kita lanjut lagi dari Tarisa Anggita lagi, Pak Ustadz. Ustadz, puasa bagi perempuan haid, apa boleh diganti dengan zakat? Oh iya. Apa pertanyaannya? Puasa bagi perempuan yang haid, apakah boleh diganti atau dibayar dengan zakat? Iya. Dengan fidyah mungkin maksudnya ya? Fidyah. Apakah puasa bagi perempuan haid boleh diganti dengan fidyah, bukan zakat ya? Fidyah tidak boleh, ya. Puasa perempuan yang tidak puasa karena haid itu wajib mengganti puasa, ya. Yang hanya boleh membayar dengan fidyah itu 1 mud ya, 1 hari.
Satu emut itu banyaknya 7 on. Beras lah anggap, putul balat, makanan pokok di Sumeneb ini, itu kan beras. Jadi 7 on beras, kurang lebih 1 kilo kurang 3 on, kurang saparapat. Jadi petong on. Itu ukuran fidyah. 1 hari 1 mud, 1 hari 7 on. Itu bagi siapa? 2 yang bayar, hanya boleh bayar fidyah itu, tidak mengganti puasa. Siapa itu? Yang pertama, orang yang sakit dan harapan sembuhnya tipis. Orang yang sakit, kata dokter, harapan sembuhnya tipis. Sakit menahun. Lacora si beresa itu sulit, menurut ukuran dokter dan manusia itu sulit. Itu boleh tidak puasa, langsung nanti membayar fidyah. Kalau misalnya dia tidak puasa 30 hari, 1 bulan, ya berarti ada 30 mud. Berapa 30 mud? Tinggal kalikan 1 mud 7 on. Jadi kalau ada 2 hari berarti 1,5 kilo. Tinggal kalkulasi, tinggal mengkalikan sendiri. Kemudian yang kedua, yang bayar fidyah ini tidak mengganti puasa itu adalah orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Kakek-kakek atau nenek-nenek yang jompo. Itu tidak kuat lagi berpuasa. Nah, ya, jangan paksa itu kakek-kakek nenek kita unjuk-unjuk di rumah itu. Apa puasanya? Apa puasa ke? Wajib. Kok lah tak kuat apa puasa jong. Cek paksa. Apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Gusti Allah itu tidak membebani seseorang itu di luar batas kemampuannya. Kata Nabi, innama bu'ithtu bil hanifiyatis samha. Aku ini diutus dengan agama yang lurus dan mudah, tidak memberatkan. Jadi apa? Orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, orang tua itu dia boleh tidak puasa, langsung membayar fidyah. Fidyah seperti tadi, seberapa dia di puasa yang ditinggal. Tetapi kalau wanita haid ini tidak bisa langsung membayar fidyah. Kalau 7 hari hutang Ramadan yang tahun lalu, dia wajib mengganti 7 hari. Plus nanti fidyah kalau dia masuk ke bulan Ramadan lagi. Contoh misalnya wanita ini, dia punya hutang haid ini 7 hari. Sesudah bulan Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai bulan Sya'ban, dia tidak mengganti, sedangkan dia tidak sakit dan tidak musafir, tidak ada uzur. Ada kesempatan mengganti, kok teledor dia tidak mengganti. Nyampe ke bulan Ramadan lagi yang akan datang, dia selain tetap wajib mengganti yang 7 hari, dia diwajibkan apa? Membayar fidyah. 1 hari, 1 mud. Dibiarkan lagi sampai masuk ke bulan Ramadan yang akan datangnya lagi, itu puasanya tetap mengganti 7 hari. Mudnya itu berkali lipat, bertambah. Jadi kalau tadi 7 mud berarti 14 mud. Seperti itu terus jika dibiarkan. Makanya siapapun itu yang punya hutang itu, walaupun alat tarohi tidak secara langsung wajib dia mengganti, seyogyanya lah, kan umur tidak ada yang tahu. Ada kesempatan langsung sesudah Lebaran untuk mengganti. Mengqadha. Itu wallahu a'lam wa nisbatul amri ilaihi aslam. Ya. Ada dari Aruna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya izin bertanya, apa hukumnya orang berpuasa tapi tidak sholat? Terima kasih. Baik, terima kasih Aruna atas pertanyaannya. Seseorang yang berpuasa tetapi tidak sholat, kalau puasanya sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu ada 2. Yang pertama, ada kalanya orang meninggalkan sholat itu karena meyakini sholat itu tidak wajib. Dan ini dihukumi murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, ada orang tidak sholat itu karena malas. Masih menganggap sholat itu wajib, tetapi dia tidak sholat itu karena malas. Dan ini hukumnya fasik. Ya. Jadi kalau kembali ke puasa itu ya tetap sah puasanya. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak sholat itu tidak membatalkan puasa. Puasanya sah. Tetapi dia berdosa karena tidak sholat. Dia seakan-akan kalau orang tidak sholat itu
merobohkan agamanya. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya, makoko agamana. Dan orang yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agamanya. Jadi seakan-akan dia, seseorang itu, seorang muslim atau muslimah, walaupun banyak dia beribadah lain, berpuasa Ramadan atau bahkan puasa-puasa sunnah, tetapi dia tidak sholat, itu agamanya rapuh. Jadi secara logika, kok bisa ya? Puasa tetapi tidak sholat? Seharusnya sholat dulu baru puasa. Dua-duanya harus dikerjakan karena sama-sama kewajiban. Kedua-duanya ini sama-sama ma'lumun minad dini bid-darurah. Sudah diketahui oleh semua umat Islam kewajibannya secara darurat. Jadi yang mengingkarinya itu tidak boleh dihukumi keluar dari Islam. Jadi sholat, puasa ini harus sama-sama dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah. Semoga diberikan taufik kita untuk bisa mendirikan sholat itu dengan sungguh-sungguh khusyuk dan melaksanakan ibadah puasa dengan benar. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalkan waktu bulan Ramadan Pak Ustadz, Iya. Kita tidak sholat, itu puasanya tidak batal tapi mengurangi pahala puasa gitu Pak Ustadz? Iya. Mengurangi pahala puasa karena dia berbuat yang tidak benar. Karena tidak hanya dari ucapan. Dalam hadis yang lain itu ada diterangkan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bih falaysa lillahi hajah fi falaysa lillahi hajah fi ayyat ruka ta'amahu wa syarabah. Kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi siapa orang yang berpuasa tetapi masih belum mampu meninggalkan ucapan-ucapan tidak baik dan perbuatan tidak baik, dan perbuatan tidak baik ini termasuk meninggalkan sholat. Ya. Jadi Allah itu tidak butuh dia itu meninggalkan makan dan minum. Artinya orang berpuasa itu harus menjaga kata-katanya, tidak ghibah, tidak namimah tadi adu domba, tidak membicarakan aib orang lain, tidak menfitnah, juga perbuatannya jangan sampai berbuat yang tidak benar. Jadi dua-duanya dikerjakan, sholat dikerjakan, kata-kata dijaga, dan jangan berbuat yang dapat mengurangi pahala puasa. Wallahu a'lam. Lanjut lagi, ini dari ada Nadifahna. Apakah benar hukumnya makruh apabila terlalu sering mandi saat puasa, Pak? Ya, mandi boleh-boleh saja ya. Karena ada keterangan dalam hadis itu, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga ketika puasa mandi karena disebabkan har katanya. Karena disebabkan panas. Itu tidak apa-apa. Dengan syarat dia menjaga hati-hati ketika mandi. Kalau lagi puasa itu jangan sampai ada air yang masuk ke dalam dari 5 anggota badan kita yang tembus ke dalam, yang disebut dengan jalan tembus. Jalan tembus manusia itu kalau laki-laki ada 5, kalau perempuan itu ada 6. Apa jalan tembus itu? Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kubul, tempat keluarnya kencing, yang kelima dubur, tempat keluarnya kotoran. Kalau untuk perempuan tambah satu lagi, lubang puting susu. Jadi keenam-enamnya itu dijaga. Jangan sampai ada air atau barang apapun masuk ke dalam. Itu membatalkan puasa. Walaupun dalam keadaan mandi. Mandi boleh-boleh saja. Cuman hati-hati. Cuman kalau mandinya mandi wajib, mandi adus raja untuk menghilangkan hadas besar, ataupun mandi sunnah seperti mau berangkat sholat Jumat, itu kan mandi. Ketika sudah mandinya hati-hati, ternyata dengan tidak disengaja ada air yang masuk semisal ke telinga. Itu puasanya sah. Dimaafkan oleh agama, ditoleransi oleh agama. Dengan syarat hati dalam mandinya. Mandi wajib. Mas tete lah. Mak ternyata bedain masuk ke kopeng, ke telinga, tak sengaja. Sah puasana. Kata ulama beda dengan mandi sekaligus bercebur ke kolam atau ke sungai. Itu walaupun niat hatinya mau hati-hati, saya mau niat mandi hadas raja,
Cebur langsung ke kolam. Niatnya mau hati-hati dia. Tetapi pas ada air yang masuk itu membatalkan puasa. Karena kata ulama, dengan menceburnya itu dianggap ceroboh, tidak hati-hati walaupun niatnya hati-hati. Beda dengan mandi biasa pakai gayung. Ya, seperti itu ya. Itu masalah mandi di bulan Ramadan. Boleh-boleh saja mandi selagi tidak ada air yang masuk ke anggota jalan tembus yang 5 atau 6 itu tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman saya. Kalau misalkan sikat gigi Pak Ustadz. Sikat gigi kan membersihkan daerah mulut. Iya. Apakah itu boleh pada saat puasa? Iya. Itu Ustadz. Boleh ya. Boleh. Boleh. Sama dengan syarat jangan sampai ada zat atau ada benda odol itu yang masuk. Sikat gigi dengan hati-hati. Jangan ada sisa odol. Ya, kalau batal. Nah, jadi hati-hati, tetap disunahkan. Jadi berkumur-kumur tetap disunahkan kecuali sesudah zuhur. Itu makruh. Ada ulama yang mengatakan makruh. Artinya mun lastari zuhur, sebaiknya mun dalam puasa cekkan mur-kemur, jangan kumur-kumur. Nah, tetap sunnah hati-hati berkumurnya. Sikat giginya juga hati-hati. Jangan seperti tidak puasa. Yang kalau tidak puasa sikat gigi ini sampai kumur-kumurnya gitu kan, sampai ngangkat gini. Kalau puasa jangan, sikat gigi biasa saja. Nah, makanya kalau misalnya tidak bisa, kebiasaannya sudah tidak bisa, kalau sikat gigi mesti ada yang masuk, itu ada yang masuk ke dalam, itu jangan sikat gigi. Kalau sudah tahu dirinya seperti itu, caranya apa? Dia harus sikat gigi sebelum imsak. Sebelum masuk, waktu dimulainya puasa Ramadan itu. Puasa. Itu masalah sikat gigi ya. Itu. Kita lanjut lagi di pertanyaan ini Ustadz. Dari Isofiau. Hukum belum selesai mengganti hutang puasa tahun sebelumnya itu bagaimana Bapak? Oh ya, terima kasih. Ini kayaknya hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya. Yaitu hukum belum selesai mengganti hutang puasa di tahun sebelumnya. Itu bagaimana? Jika sampai masuk Ramadan lagi, dia selain wajib mengganti seberapa hari dia yang tinggal itu, dia wajib membayar fidyah. Ya. Kalau misalnya dia punya utang 10 hari, dia ternyata tidak mengganti sampai masuk bulan Ramadan lagi, dia wajib mengganti 10 hari, tambah fidyah 1 hari, 1 mud. Berarti ada kalau 10 hari, 10 mud. Diberikan kepada siapa? Beras yang 10 mud itu, kalau fidyah itu hanya boleh diberikan fakir atau miskin. Tidak seperti 8 anggota asnaf penerima zakat yang lain. Nah, fakir atau miskin yang boleh menerima. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Q&A dari teman-teman SMP 1 Ustadz. Oh, iya. Dari Inaila. Ustadz, kalau puasa terus menghirup aroma menyengit seperti fresh care, balsem, apakah puasanya tetap diterima Pak Ustadz? Oh iya. Apakah puasanya sah atau batal ya? Baik ya. Menghirup semisal inhaler atau fresh care atau apa, itu boleh. Boleh. Tidak sampai membatalkan puasa. Karena yang terasa itu hanya aroma atau uap. Tidak ada barang atau ain atau benda yang masuk. Nah, itu boleh. Semisal kita lewat di depan penjual sate, itu kan harum ke saya kan. Apakah batal? Tidak. Karena yang kita hirup itu hanya rasa. Nggak batalkan puasa. Menghirup bau kita, misalnya menghirup minyak harum, minyak wangi, tidak apa-apa. Menghirup inhaler, fresh care, itu tidak apa-apa. Nah, tidak membatalkan puasa. Beda dengan rokok. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya mungkin rokok. Sama-sama juga rasa misalnya uap. Tidak kalau rokok. Rokok itu ternyata ketika diteliti, rokok itu ada ainnya. Ada zatnya di situ. Ada bendanya. Yaitu nikotin masuk ke dalam. Tidak bisa dilihat. Mungkin secara kasat mata itu mungkin melalui kedokteran di rumah sakit. Ketika sudah sakit mungkin ketahuan ada nikotin di dalam. Jadi kalau merokok itu membatalkan puasa. Walaupun dia merasa tidak ada benda yang masuk. Ada. Ketika diteliti rokok mengandung nikotin. Ada ain, ada benda yang masuk. Demikian. Wallahu a'lam wa nisbatul amri ilaihi aslam.
Terima kasih Pak Ustadz Fudoli. Sekian sudah selesai pertanyaan dari Q&A dari teman-teman SMP Negeri 1 Sumeneb. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari Pak Fudoli tadi, kalau misalkan kita memang ceroboh Pak Ustadz, sering tidur terlepas waktu sholat, atau mungkin kalau sikat gigi sering tertelan, lebih baik tidak dilakukan Pak Ustadz. Iya. Kalau misalkan sering tertidur waktu sholat, sholat dulu baru tidur Pak Ustadz. Iya. Sekian dari kami, saya Syoki Ali Gemotsbillah dan Bapak Ustadz Fudoli undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.